TikTok juga ada, di Facebook juga ada. Dulu untuk menuju ke sini Ya itu lewat sepeda pancal aja ya Pak. Ini sudah melaku itu ke jalan nggak kena ditumpah. Kena ditumpak ya, Pak, ya? Iya. Pasir asli pasir Pak. lewat endi Pak berarti Pak? Wah, saya dulu masih sekolah ya. Iya. Itu dilepas sepatu dilepas. Dilepas ya. Pakai Oh, sekolahnya ke sana berarti. pakai lumpur Pak. Halo Sobat Ngeluyur, perjalanan kali ini kita mulai dari pusat kecamatan Puger, bergerak ke arah selatan menuju pantai Pancer Puger. Di kawasan inilah terdapat salah satu titik ujung aspal paling timur yang menghubungkan wilayah Jember dan Lumajang. Dari sini, perjalanan kita lanjutkan ke arah barat, menyusuri jalur yang masih terasa sepi menuju Kampung Getem, yang berjarak sekitar 5 km dari kawasan Pancer. Aspalnya cukup mulus, tetapi suasana di sepanjang jalan benar-benar masih terasa lengang. Kebetulan hari ini angin sedang bertiup cukup kencang, sehingga saya tidak bisa berkendara terlalu cepat. Sesekali dari sisi kiri jalan terdengar suara deburan ombak, karena memang jalur ini berada tak jauh dari pesisir selatan, dengan hamparan laut lepas Samudra Hindia yang terkenal memiliki ombak besar. Di tengah suasana yang sepi, angin yang kencang, dan suara ombak yang sesekali terdengar, kita terus menyusuri jalan ini menuju sebuah kampung yang berada di ujung selatan Jember. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, akhirnya sampailah kita di Kampung Getem, kampung yang dulu terpencil dan terisolir.
Halo Sobat Ngeluyur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Ngeluyur. Di video kali ini saya sedang berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Mojomulyo, Sobat Ngeluyur, yaitu tepatnya di daerah pesisir, di daerah pinggir pantai ya. Dan tujuan kita pada video kali ini adalah menuju ke sebuah perkampungan ya, kampung yang dulunya terisolasi, tertutup istilahnya ya, terpencil juga. Nah, namun saat ini sudah maju Sobat Ngeluyur, bisa dibilang ya maju ya, karena sudah dilintasi jalan provinsi ya, jalan nasional, yaitu jalur lintas selatan. Nah, di belakang saya ini adalah jalur lintas selatan ya, di Puger, dari Puger ke sana itu ke arah timur Sobat Ngeluyur, ke arah Puger, sedangkan sebaliknya ke situ ke arah Lumajang, ke arah barat Sobat Ngeluyur. Nah, nama kampungnya adalah Kampung Kalimalang ya, masuk bagian wilayah Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Nah, tepatnya di sekitar Pantai Cemara di situ Sobat Ngeluyur. Nah, ini ada jembatan, ini namanya Jembatan Cinta kalau tidak salah ya. Ini biasanya kalau sore banyak orang nongkrong di sini, anak-anak muda. Dan di situ adalah Pantai Getem ini Sobat Ngeluyur. Ini muara, ini banyak spot orang mancing di situ. Di situ juga ada, di situ banyak, di situ biasanya mancing di situ. Dan di sana di sebelah barat ada tambak udang sepertinya ya. Area tambak di situ luas sekali Sobat Ngeluyur, di sebelah jembatan ini. Ini Sungai Getem mungkin ya namanya. Ada jembatan ini. Yang ke sana itu ke arah Lumajang. Ini jalur JLS ya, jalur lintas selatan. Yang sebaliknya itu ke arah Puger ini Sobat Ngeluyur. Dan kampung yang akan kita tuju berada di situ, di sebelah timur ya. Nah, kampung ini dulunya terisolasi, bisa dibilang terisolasi ya, atau tertutup ya, sebelum ada jalan ini ya. Akses untuk menuju ke sini ya mungkin lewat area persawahan situ ya, lewat situ juga bisa Sobat Ngeluyur. Nah, namun setelah adanya ini, kampung ini mulai ramai. Begitupun juga ada sebuah wisata di situ namanya wisata Pantai Cemara. Dulu sebelum ada jalur ini, pantai ini sangat sepi ya, sepi dari pengunjung karena memang nggak ada akses ke sini ya, sulit aksesnya ke sini. Jadi otomatis sepi pengunjung. Namun sejak tahun 2020 ya, itu mulai rame karena ada akses jalan ini. Dan diresmikan pada tahun 2020 kalau tidak keliru, Pantai Cemara di situ. Nah, sedangkan jalur JLS sendiri ini adalah proyek nasional ya, yang dirintis sejak tahun 2002. Dan kalau di Jember itu dimulai sekitar tahun 2010 Sobat Ngeluyur. Sebagian besar di Jawa Timur juga dimulai tahun 2010 sampai saat ini 2026. Dan informasinya terbaru, ada kucuran dana sekitar 3 triliun ya untuk melanjutkan jalur lintas selatan ini, khususnya di Jember. 3 triliun. Wow, gede sekali uangnya ya. Semoga saja tersambungnya nanti ke timur ke arah Banyuwangi. Soalnya mentok di situ nyampe Puger situ Sobat Ngeluyur, nyampe Pancar situ. Setelah itu aspalnya terputus. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ya, kembali lagi jalan-jalan ke Kampung Kalimalang ini. Kampung yang dulunya terisolasi namun saat ini sudah maju ya, sudah berkembang ya sejak adanya jalur lintas selatan. Pak Bu, numpang tanya nggih. Kalau di sini masuk kampung apa namanya, Bu? Kalimalang itu, Bu ya? Kalimalang. Oh, di sini Getem namanya. Pantai Cemara. Oh. Kalau Kalimalang di sebelah situ ya. Oh, ini Kalimalang. Oh, utara Kalimalang. Kalau dulu sebelum ada JLS ini gimana Pak kondisinya dulu, Pak? Sebelum ada jalur lintas selatan. Maksudnya Kami Mas, sepi. sepi dulu Pak ya? Ya, sepi wah, ini Tegalan ini Oh, Mas. dulu Dulu awalnya Tegalan ini Pak? jalan Oh, rumah-rumah sini masih jarang masih berarti? Jarang. Oh, Pokoknya ngarep ono ikut. nggih. Teng ajeng ngriku. Iya, itu Mas. Kalau mau ke sini lewat mana dulu? Iya, depan itu. Lewat situ. Ada lewat sawah gitu ya? Lewat sawah-sawah gitu. Iya, ta. Iya, yo ono awan sepi. Sepi Bu dulu Pak ya? Sepi. Oh. Berarti jembatan itu termasuk baru Bu ya? Iya, jembatan? Barang JLS gimana? Berarti sebelum ada jembatan dulu nggak bisa lewat ke sana ya? Gak bisa nyabrang Mas. Nyebrang ya, pakai Pakai perahu. perahu. Oh iya iya.
Kalau Bapak sudah lama di sini apa mulai dulu di sini memang? Mulai sepi nih. Mulai sepi di sini. Salah mas. Salah sih. Salah. Di rumah satu-satu sama Iya. PLN nggak masuk ya. Inilah Kampung Getem Sobat Ngeluyur, kampung paling ujung selatan Jember, sebuah kampung yang berada persis di pinggir laut lepas. Sebagian besar warganya adalah nelayan, dan kehidupan di kampung ini sangat dekat dengan laut. Namun siapa sangka kampung yang sekarang mulai ramai ini dulunya merupakan tempat yang sangat terpencil dan terisolir. Bahkan ketika orang mendengar nama Getem, yang terbayang adalah sebuah kampung pelosok dengan akses yang sulit. Dulu untuk menuju ke sini bukanlah perjalanan yang mudah. Aksesnya masih berupa jalan setapak dan tanah berpasir. Saat musim kemarau, jalan menjadi berdebu dan licin. Sementara ketika hujan berubah menjadi lumpur yang semakin sulit dilewati. Jangankan mobil, sepeda saja dulu sulit untuk masuk sampai ke kampung ini. Perubahan besar mulai terasa setelah jalur lintas selatan dibangun. Akses yang semakin mudah perlahan membuat Kampung Getem menjadi lebih ramai. Banyak pendatang yang mulai tinggal di sini. Aktivitas ekonomi ikut bergerak dan hasil tangkapan nelayan kini lebih mudah dibawa menggunakan kendaraan. Kampung yang dulu tertutup dan jauh dari keramaian sekarang mulai menggeliat. Ditambah lagi dengan hadirnya wisata Pantai Cemara yang membuat semakin banyak orang datang dan mengenal kawasan ini. Dan ke depan Kampung Getem diperkirakan akan semakin berkembang. Dengan rencana kelanjutan pembangunan jalur lintas selatan dan kabar adanya anggaran dari pemerintah pusat sekitar 3 triliun rupiah untuk progres pembangunan jalur ini. Kawasan selatan Jember berpotensi semakin terbuka dan ramai. Dari kampung yang dulu sulit dijangkau, kini Kampung Getem perlahan berubah menjadi salah satu kawasan pesisir yang semakin hidup di ujung selatan Jember. Nah, Sobat Ngeluyur, dari jalan besar ini, dari jalan nasional ya, dari jalur lintas selatan, kita coba masuk ke dalam ya, melihat suasana yang ada di dalam kampung Kalimalang ini, yang agak masuk. Cuma kayaknya sedikit saja ya rumahnya di sebelah situ, Sobat Ngeluyur. Apa? Berapa baris? Mungkin ada 3-4 baris lah ke arah utara ya, karena di seberangnya itu sudah area persawahan, Sobat Ngeluyur. Biasanya tanaman semangka di situ. Nah, di situ seperti ini suasana di dalam kampungnya ya, Kampung Kalimalang, Sobat Ngeluyur. Jadi dulu sebelum ada JLS ya, orang-orang di kampung ini untuk menuju ke pusat kecamatan Puger itu biasanya lewat jalan sini, Sobat Ngeluyur. Masuk ke dalam jalan-jalan kecil begini, melewati jalan setapak ya. Nah, itu sudah buntu di sini ya. Ke sana juga, ke timur, ke sana biasanya ada jalan ke situ, tembus ke sana kampung. Kalau kita terus ke utara ini ke arah mana ini ya? Mojomulyo, ke arah Pasar Geladak Abang ya. Terus sana ke Gumuk Emas juga bisa. Nah, ini kita kembali lagi ke sana ya. Nah, jadi tadi kalau kita terus ke sana ya, itu ke area persawahan ya. Nanti tembusnya ke daerah Gumuk Emas itu dan daerah Mojomulyo Puger, Sobat Ngeluyur. Kalau kita terus, untuk dulu sebelum itu dibangun JLS ini, orang-orang kalau mau ke sana ke pusat kecamatan Puger itu harus melewati situ, Sobat Ngeluyur. Ke area mana? Persawahan dulu, berupa tanah berpasir ya. Dan sulit sekali ya jalannya katanya. Belum ada jalur JLS ya. Dan biasanya jalan kaki ataupun menggunakan sepeda pancal ya, sepeda ontel ya. Jarang sekali yang punya motor dan mobil karena tidak bisa dilewati ya. Mobil juga, apalagi mobil ya, tidak bisa sepertinya. Nah, seperti ini suasananya ya. Bagus-bagus ya rumahnya di sini. Mas, Bansewu. Ini bagus-bagus rumahnya ternyata di sini ya. Saya kira
Meskipun lokasinya agak masuk-masuk ya, ini bagus-bagus rumahnya. Wah, ini sudah permanen semua ini. Seperti ini sobat Ngelir. Pak, Bu, amin. Ininya nggak ada di sini. Oh, kayak urak. Beda-beda ya. Ini dibuat apa nih, Pak? Yang ini. Iya. Kalau yang mau dimasak, Dimasak. oke. Oh. Kadang dibuat crispy, Di crispy. Berarti sama mbaknya dijual ini dijual di pasar. di pasar sini, ya. Ya, ibu tapi bukan saya. Oh. Iya, iya. Berangkatnya subuh. Kreco ya namanya. Iya, semacam kayak seafood itu. Iya, taruh mana nih, Pak? Sini. Di sini aja. Iya. Sampai berapa nih per kilonya? Tahu mbaknya harganya? Per kilo kalau apa pasarnya ramai itu 20. Iya. Lumayan Mas. Wah, ini kayak ini yang ini Pak ya, yang Iya. sudah Itu yang Bersih sudah nih. bersih. kreco ini coba Ngelir. Kayak Unik. seafood tapi yang tuh kalau seafood kan kecil, Kecil. bulat. Oh. Ini adanya di tengah laut apa di pinggiran sini nih, Mbak? Di pinggiran. Di pinggiran Kalau ya. kan sekarang musim ikan lemuru, ikan Oh, sarden itu nggih. ini ada di pinggir. Kalau nggak ada ikan nggak. Iya. Banyak asli sini memang, Asli sini. kelahiran sini. Ya. Oh, Bapak yang asli sini, kalau ibu pendatang. benar. Kalau saya bayangkan dulu sebelum ada JLS di sini, kayak tertutup sini dulu, Mbak ya. Kayaknya iya. Ini kan kayak belakang rumah. Iya, kayak belakang rumah ini ya. Ya, tanah. Berarti ya sepi dulu mungkin, Mbak ya. Sepi. Sepi. Nggak ada semenjak. Mbaknya masih nutut, masih maksudnya sudah mbaknya ada. lahir apa ini sudah JLS sudah jadi apa Enggak, masih belum? udah lahir, udah SD, sekitaran kelas 1. Oh, berarti nutut sebentar ya Bapak ya, Ya. sepi-sepinya ya. Setelah itu berangsur ramai kan sudah ya. Menurut Mbak tambah ramai apa tambah sepi penduduk sini, Mbak? Rame, Tambah rame. apalagi kalau jam 1 malam, Iya. banyak ada kendaraan. Kalau dulu Kendaraan. kan sepi. Oh, kendaraan besar lewat sini, Mbak ya. Ya. Besar-besar itu, Apa yang truk semen Puger itu? truk semen di sini juga. Lewat sini juga Ya, berarti. Imasco. Oh, Biasanya yang putih 2, yang hitam 1. Oh, lo. Jam berapa biasanya lewat sini, Mbak? Jam Sekitaran jam 1. malam. 1 jam 12 itu dah. Kan kendaraan sepi. Iya. Kalau dulu kan nggak ada itu rumah itu ngadepnya ke selatan. Itu aja nih ya. Nggak ada. Sekarang ada di sini semua sudah ya. Iya. Kalau ini enggak. Nah, Sobat Ngeluyur. Jadi setelah adanya jalur lintas selatan ini, di kampung ini dibuka atau ada sebuah pantai lagi ya. Dibuka pantai baru yaitu Pantai Cemara namanya Sobat Ngeluyur. Dulu sebelum jalur ini dibuka, pantai ini sangat sepi ya pengunjung karena memang nggak ada akses ke sini. Akses satu-satunya melalui jalur ini biasanya ke utara, ini jalur sawah ini. Harus melewati pasir ini, tanah berpasir ya. Sangat sulit sekali Sobat Ngeluyur. Jadi otomatis pantainya sepi sekali di sini. Dan saat ini sudah dibuka Pantai Cemara sejak tahun 2020 kalau tidak keliru diresmikan. Wow, ini perahu ini. Dan di pinggiran jalan sudah banyak berjejer warung-warung ya, makanan laut. Ada cumi, ikan bakar, sop ikan dan lain-lain. Wow, ini ekonominya sudah meningkat di sini ya. Otomatis ya karena akses jalan sudah bagus. Jadi orang-orang bisa mengangkut hasil usahanya, hasil pertaniannya, hasil ikannya dengan mudah ya menggunakan kendaraan.
Ini kita coba ke Pantai Cemara ya, di sebelah timur sana nanti. Nah, Sobat Ngeluyur, sebelum ada jalur ini, mungkin jalur untuk menuju ke akses untuk menuju ke kampung sebelah ya, atau ke pusat kecamatan Buger, harus melewati jalan ini sepertinya. Ini jalan besar ini. Ada jalan desa lah, seukuran mungkin 3 meteran lah ya, lebar 3 meter. Untuk seukuran mobil bisa lewat sini. Mungkin tembus ke Mojomulyo situ, pusat desanya Sobat Ngeluyur. Jadi lewat sini. Sudah teraspal juga, sudah bagus juga. Wow. Ini ke arah utara ya situ ya. Jalur evakuasi. Oke, kita lanjut Sobat Ngeluyur ke arah timur, ke Pantai Cemara. Sudah rapat-rapat rumah di sini. Banyak sekali warung-warung, bengkel. Wah, lengkap sekali di sini Sobat Ngeluyur. Kalau kita lihat lebih jauh ke dalam Kampung Getem, ternyata kehidupan masyarakat di sini cukup menarik. Meskipun letaknya berada di ujung selatan Jember dan dulu sangat terpencil, sebagian besar warga di sini memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu hasil tangkapan yang cukup banyak adalah ikan lemuru. Menariknya, menurut cerita warga, ketika musim ikan tiba, kehidupan di kampung ini bisa berubah drastis. Hasil tangkapan yang melimpah membuat pendapatan nelayan meningkat. Bahkan warga menyebut ada yang bisa mendadak kaya ketika musim ikan datang. Jadi jangan heran kalau di tengah kampung yang berada di pinggir laut ini kita bisa menemukan banyak rumah yang cukup bagus. Oh ya Sobat Ngeluyur, meskipun dulu akses menuju ke sini cukup sulit, ternyata fasilitas dasar di kampung ini sudah cukup lengkap. Listrik bahkan sudah masuk sejak lama. Untuk pendidikan di sini juga sudah tersedia sekolah hingga tingkat SMP. Bahkan bisa dibilang sekolah ini adalah sekolah yang mepet dengan laut di Jember. Mungkin satu-satunya ya. Namun kondisinya dulu cukup memprihatinkan. Sebelum jalur lintas selatan dibangun, bangunan SMP di kampung ini hampir tidak tersentuh perbaikan karena lokasinya yang terpencil dan akses yang sulit. Perkembangan fasilitas pendidikan di sini seolah berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya. Setelah jalur lintas selatan hadir, perlahan kondisi sekolah ini mulai mendapat perhatian dan mengalami perubahan. Akses yang semakin mudah ternyata bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga membawa perubahan terhadap fasilitas dan kehidupan sosial di kampung ini. Menurut informasi dari warga, saat ini jumlah penduduk Kampung Getem diperkirakan mencapai sekitar 500-600 jiwa. Angka ini jauh meningkat dibandingkan masa lalu, ketika kampung ini masih benar-benar terisolir, yang hanya dihuni sekitar 20 rumah. Jadi perubahan daerah Getem ini ternyata bukan hanya soal jalan yang menjadi lebih bagus, tetapi juga tentang bertambahnya penduduk, bergeraknya ekonomi, berkembangnya fasilitas, dan semakin terbukanya kehidupan masyarakat. Dari hanya sekitar 20 rumah yang dulu seolah terpisah dari dunia luar, kini Kampung Getem telah menjadi sebuah kampung pesisir yang jauh lebih ramai dan terus berkembang. Dulu untuk menuju ke sini Ya, itu lewat sepeda pancal aja ya, Pak. Ini sudah melaku itu ke jalan, nggak kena ditumpah. Kena ditumpah ya, Pak, ya? Iya. Pasir, asli pasir, Pak. lewat endi Pak berarti Pak? Wah, lihat ini, Pak. Kan karena itu ada Pertigaan. pertigaan ya. Oh, yang ke utara itu. Oh. Utara ke Tapi sana. belum diaspal dulu Pak ya? Waduh, itu jalannya Pasir kabeh Pak ya? kan Oh, endut. endut. Iya. Oh. Seperti saya dulu masih sekolah ya. Iya. Itu dilepas sepatu, dilepas. Dilepas iya. Pakai Oh, sekolahnya ke sana berarti. pakai lumpuri, Pak. Oh. Iya, sekolah di sana Kalimalang dulu saya, Pak. Di sini wah ya alas tak Salah Pak. sih. Masih waduh rumah aja kena dihitung. bisa dihitung, Pak, ya? Iya. Dulu itu banyaknya perkiraan yang Perkiraan, iya. dipandang kan iya, Pak. Iya, berendang. Ada 20 rumah. 20 rumah dulu. Iya. Awal-awal dulu Pak ya. Waduh, awal-awalnya, Pak. Oh, sebelah barat di sana ya satu.
Enggak satu ya, orang kuno-kuno dulu Kuno-kuno, loh Pak, iya. gimana? Kalau sekarang mungkin 1000 nyampe ini Mas, ini Pak. Kenapa? Kalau sekarang 1000 nyampe sini warganya? Nggak ada Pak. Nggak nyampe ya? Iya. Perkiraan ya 500 500 lah. Tapi kan tambah rame yang jelas Pak ya, dari dulu dari 20 sampai ke itu Pak. Iya, Ya. terus rame, tambah terus. Sejak adanya jalur ini Pak. seadanya jalur JLS ini Pak. Ya banyak orang pendatang ke sini. Tapi keluarga orang jauh-jauh banyak yang keluarga ke sini. Tidak pulang dari sini. Iya. Jadi ayo rame, rumah-rumah kan rapat, mulai rapat. Menurut Bapak setelah ada JLS ini gimana Pak? Maksudnya dari ekonomi, dari pendidikan anak, apa gimana? Oh, Apa? malah maju Pak. Malah maju ini Pak ya. Iya. Orang Perkembangannya malah cepet toh ini buktinya sekolah ini. ini dulu Waduh. gimana kondisinya dulu nih Pak? Sekolah depan ini Pak. Ini di depan ini direhapin piro iki ono pengen. Pak dulu ya aku Pak Bro. mau ambruk. Kayak nggak diperhatikan dulu Iya, Pak, ya. diperhatikan. Tapi memang sudah ada dulu nih Pak. Ada. SMP ini ya. Iya. Sebelum ada CLS sudah ada Pak. Oh, sudah ada. Iya, sudah ada. Cuma karena akses ke sini sulit ya. Iya. Jadi nggak ya dianaktirikan istilahnya. Diberikan tenang gitu Pak. Tapi yo saiki yo enggak. Sekarang sudah enggak ya, sudah enak sudah. Kepala sekolah saiki bijaksana kan harusnya Pak. Oke. Jadi sehingga tepat-tepat itu ya diapiki saiki. Iya betul. Ini masih si baruan ini Pak. Iya. Direhab ya. Iya. Iya bagus sudah ini Pak. Masih garap musola baru selesai balik. Belum selesai. Dulu kalau sakit susah Pak ya. Oh, Ke puskesmas iya, jauh ya. Dulu Pak, yo wis cuma bukan dokter wis cari Orang pinter lah kita ya, ya. enggak cari jamu alami. Oh, jamu alami, herbi ya. Alami yo dulu Pak. Jauh dokter mah. Iya. Nggih, matur nuwun Pak. Ah, Kali iya, sempat iya. Bapak sinten niki? Pak Pak nggih. Pak Nimo. Pak Nimo nggih. Ya matur nuwun nggih Pak nggih. Iya, iya. Nah itu tadi sobat ngeluyur Kampung Getem ya ataupun Kalimalang ya berada di jalur lintas selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, Desa Sidomulyo, yang mana dulunya kampung ini adalah kampung yang tertutup, bisa dibilang terisolir ya, karena akses satu-satunya harus melewati area persawahan dengan kondisi jalan yang susah sobat ngeluyur. Namun sejak dibangun jalur ini, jalur lintas selatan, ini kampung ini sudah ramai ya, sudah banyak penduduknya dan juga otomatis ekonominya juga meningkat. Ini banyak orang yang apa istilahnya ya, orang kaya baru ya istilahnya. Karena penghasilannya di sini adalah nelayan sobat ngeluyur. Itu mengangkut hasil tangkapan ikannya itu sudah bisa menggunakan mobil ya. Kalau dulu harus diatur mungkin pakai apa, pakai sepeda ya, jadi agak susah juga ya untuk menjual hasil ikannya. Oke sobat ngeluyur, mungkin itu saja video kali ini tentang Kampung Getem ya, yang dulu tertutup sekarang sudah berkembang pesat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.